Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Kembali kami datang ke hadapan Bapak Ibu sekalian di dalam program acara dari Mount Hermon Church, Mujizat Zaman Now. Dan kami percaya bahwa setiap program yang dibuat oleh Mount Hermon Church pasti akan memberkati Bapak Ibu sekalian melalui setiap firman yang diberitakan dan setiap kesaksian mujizat yang dapat dibagikan di hadapan Bapak Ibu semuanya. Untuk itu, mari persiapkan keberadaan kita semuanya. Kita akan masuk ke dalam acara ini, menikmati hadirat Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini di mana kami kembali dapat berkumpul secara online dan bersama-sama menikmati hadirat-Mu dan menikmati firman-Mu. Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah acara ini, Mujizat Zaman Now, dan kami percaya ada kesaksian Kristus yang dapat didengar oleh setiap kami melalui setiap karya mujizat yang Kau lakukan di tengah-tengah umat-Mu. Kami serahkan acara ini, acara program Mujizat Zaman Now ini hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau yang memberkati kami semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu, siapkan hati yang terbaik, kita menyembah Dia. Kita mau tinggikan namanya. Yes. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur. Glory Yesus. Kami tinggikan Engkau Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau Yesus. Haleluya. Kami datang menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang layak dipuji. Besar anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami agungkan Tuhan Yesus. Kasih-Mu melimpah buat setiap kami Bapa. Besar anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru Di setiap waktu. Amin. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu Mengikutiku. katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Kebenaran dan
selalu baru setiap hari Tuhan. di setiap Kebenaran-Mu, kebenaran-Mu, dan perkenan-Mu mengikutiku. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kebenaran-Mu Perkenanan-Mu, dan perkenan ya, mengikutiku. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Kebenaran dan perkenanan-Mu Tuhan selalu mengikuti kami. Yes, anugerah-Mu, anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Selalu baru setiap hari. Setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Oh, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenanan mengikutiku, mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu, kebenaran-Mu dan perkenanan, amin, mengikutiku sepanjang hidup. Kebenaran-Mu, amin, dan perkenanan. yes Tuhan, mengikutiku sepanjang hidupku. Hari ini saya akan bahas tentang the voice of God over the noise of the enemy. Suara Tuhan melampaui bisingnya suara-suara dari musuh. Amin saudara. Kita tahu ya hari ini kita hidup di era yang seperti apa saudara. Bahwa kebisingan di dunia ini itu benar-benar bisa menarik kita keluar daripada kasih karunia Tuhan. Amin saudara. Lihat aja media-media, ya kita lihat TV, kita lihat sekarang semua mudah untuk bisa mengeluarkan suaranya. Amin. Sehingga kalau kita gak berjaga-jaga saudara, bisa-bisa suara musuh yang kita dengerin. Bisa-bisa suara dunia yang kita dengerin. Dan Tuhan gak mau itu. Nah mari kita belajar dari seorang raja namanya Hizkia saudara. Bisa buka Bu ayatnya di 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 37. Wow banyak banget Saudara Priscilla. Gak apa-apa ya saudara, saya gak akan baca semuanya. Oke kita lihat saudara dari sejarah bangsa Yahudi dan suku Yehuda dan bangsa Israel ya saudara, bahwa di situ raja jatuh bangun. Raja yang paling berkenan di hadapan Allah adalah Raja Daud. Nah, tapi ada satu raja yaitu nama Raja Hizkia saudara. Dia itu juga berkenan di hati Allah. Kenapa saudara? Mari kita lihat dari 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai dengan yang ke-7 dulu ya saudara. Saya akan bacakan. Maka dalam tahun ketiga Raja Hosea bin Elia, Raja Israel Hizkia, anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya adalah Abi, anak Zakaria. Ayat yang ketiga, mari kita baca sama-sama ya saudara ayat ketiga. Yuk, 2, 3. Ia melakukan
apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Ayat 4 kita baca lagi. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban kepada ular itu, namanya disebut Nehustan. Anda lihat ada sesuatu yang aneh, tunggu stop sebentar ya. Di situ ular tembaga yang dulu dipakai oleh Musa, di mana ular tembaga itu siapa yang suruh buat? Tuhan bukan? Pada saat bangsa Israel memberontak dan mereka dipagut oleh ular, lalu Tuhan suruh Musa bikin itu tiang dengan ada ularnya. Ternyata setelah mereka mengalami itu, justru alat yang dipakai Tuhan untuk menyembuhkan mereka sekarang jadi sesembahan. Anda lihat, this is dunia saudara. Inilah dunia yang kita hadapi. Mungkin kita gak sadar ya saudara, banyak hal di dalam kehidupan kita juga bisa seperti ini. Yang sebenarnya dulu Tuhan pakai, dulu Tuhan berikan kepada kita dan sekarang itu menjadi berhala kita. Contoh, ada mungkin orang yang gak punya anak ya saudara, berdoa minta anak. Aduh sampai susah-susah puasa minta didoain, akhirnya dia punya anak. Setelah punya anak apa yang terjadi saudara? Gak pernah lagi nongol di gereja, gak pernah lagi ikut worship, gak pernah lagi ikut doa, gak pernah muncul. Karena apa? Kalau ditanya kemana kamu? Sibuk sama anak ini satu-satunya saudara. Nangkap ya saudara, itu menjadi berhala dari keluarga itu. Ya, apalagi saudara, mungkin hamba Tuhan. Oh, kamu kenal satu hamba Tuhan. Dulu hamba Tuhan ini dipakai untuk mendoakan kita. Mungkin kita dari yang susah banget gitu ya. Lalu didoakan sama hamba Tuhan tersebut saudara. Ternyata terjadi breakthrough. Wow, ternyata Anda dari orang yang biasa-biasa menjadi sesuatu. Menjadi orang yang terkenal, mungkin menjadi orang yang sangat berhasil di dalam ekonomi Anda. Jadi apa yang terjadi? Wow, hamba Tuhan ini diurapi. Lalu apa yang terjadi? Dikejar-kejarlah itu hamba Tuhan. Kemanapun dia pergi itu udah kayak dewanya. Ini saya alamin saudara. Banyak pengusaha-pengusaha Kristen tanpa disadari memakai hamba Tuhan itu seperti dukunnya. Jadi kalau dia misalnya bisnisnya sepi, cari deh tuh hamba Tuhan yang dia idolakan terus itu saudara. Untuk mendoakan. Lalu tanya, kenapa ya Bu? Kok bisnis saya sepi? Saya bilang, kayak bukan dukun. Saya gak tahu kenapa bisa sepi gitu ya saudara. Nangkap ya saudara. Tapi saya di situ kalau saya udah begitu, saya langsung maaf. Saya pasti akan keras. Karena saya bilang saya itu bukan dukun. Berarti pola pikir Bapak masih seperti ketika Bapak menyembah berhala. Dulu bisnis Bapak mengandalkan suhu-suhu. Sekarang setelah jadi anak Tuhan tetap sama pola pikirnya. Pendeta itu jadi suhunya. Itu berhala saudara. Ini ular. Ya, yang dulu dipakai bisa menjadi berhala kita. Jadi kita harus hati-hati saudara. Ya, tapi di sini lihat Hizkia dahsyat banget. Dia bakar semuanya itu. Dia nggak takut lagi sama orang Israel. Mungkin orang Israel harusnya marah ya saudara ya. Karena itu benar-benar pujaan mereka, tapi dia gak peduli. Ayat yang kelima, ia percaya kepada Tuhan Allah Israel. Di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah maupun dia, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ayat 6, lihat dahsyat gak tuh ya. Dia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikutinya, dan ia berpegang kepada perintah-perintah dan yang telah diperintahkan pada Musa. Ayat ke-7, maka Tuhan menyertai dia, katakan Tuhan menyertai dia. Kemanapun dia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Anda lihat saudara, ini Raja Hizkia benar-benar membulatkan hatinya untuk mengikuti Daud. Dia benar-benar setia dengan Tuhan. Dia mengikuti apa yang Tuhan perintahkan melalui Musa, dan dia benar-benar menyingkirkan semua bukit-bukit penyembahan. Semua tidak ada lagi penyembahan berhala. Amin saudara. Jadi dia benar-benar bertekad untuk mengikuti Tuhan sepenuh hatinya. Dan di situ dikatakan Tuhan menyertai dia. Nah, orang Kristen, kita sebagai anak-anak Allah, sadarlah bahwa kita disertai oleh Tuhan. Katakan amin.
Sekarang lagi, Anda lihat gak? Hizkia karena dia berusaha, karena dia percaya kepada Tuhan dan dia melakukan apa yang Tuhan mau. Dikatakan maka Tuhan menyertai dia. Ada kata maka ya. Tapi sekarang ini saudara, ketika Anda baca ini dan kita posisinya sebagai manusia baru di dalam Kristus Yesus. Tuhan menyertai kita karena Kristus tinggal di dalam kita. Katakan amin. Jadi posisi kita berbeda loh dengan Hizkia. Saat ini Anda dan saya disertai oleh Tuhan. Tapi yang ingin saya tekankan, ketika kita disertai oleh Tuhan, kita lihat di sini penyertaan Tuhan itu membuat Hizkia itu beruntung. Dia perang menang terus gitu loh saudara. Sampai dia berani memberontak terhadap Raja Asyur. Raja Asyur ini termasuk raja yang sangat kuat dan akhirnya memang bangsa Israel semua ditawan oleh bangsa Asyur saudara. Bangsa Asyur ini bangsa yang kejam ya. Ingat gak Yunus Niniwe? Nah ini Asyur nih. Kenapa Yunus gak mau doain untuk keselamatan bangsa Asyur ini? Karena kejam sekali saudara dia. Tapi Hizkia berani memberontak. Kenapa? Karena Tuhan menyertai dia. Penyertaan Tuhan, saya ingin nyatakan ini saudara. Penyertaan Tuhan itu buat kita hari ini. Itu bukan manifestasi keberadaan Tuhan secara umum. Siapa yang percaya kalau di night club ada hadirat Tuhan? Hah? Gak ada? Gak ada. Kok bisa sih pelacur ada yang bertobat? God is omnipresent loh saudara. Allah itu maha hadir. Mau di tempat gelap, di nightclub, di gereja, dia hadir saudara. Karena Allah adalah maha hadir. Tapi penyertaan ini, kalau kita mau ngomong, ini adalah biasa saya suka sebut manifested presence of God. Jadi ini manifestasi hadirat Tuhan secara khusus. Amin saudara, itu secara khusus. Bukan seperti yang pada umumnya, kayak kita ke pasar ada hadirat Tuhan. Tapi ketika Anda mulai mendoakan orang, ketika ada di pasar itu orang sakit, Anda mendoakan orang itu, tiba-tiba terjadi kesembuhan. Di situ ada manifestasi hadirat Tuhan. Amin. Ketika di kantor, Anda ada teman yang sakit, Anda mendoakan dan dia mengalami sesuatu saudara, manifestasi hadirat Tuhan terjadi. Kenapa? Karena kita anak Allah dan kita disertai Allah secara khusus. Amin. Nah, jadi penyertaan Tuhan itu adalah memberdayakan kita. Penyertaan Tuhan memampukan kita, saudara. Dan dia membuat kita berhasil melakukan kehendak Tuhan. Tetapi, katakan tetapi. Tetapi, oke. Tidak membuat kita kebal atau bebas dari gangguan musuh. Benar gak saudara? Penyertaan Tuhan tidak membuat kita bebas atau kebal dari gangguan musuh saudara. Nah kita lihat coba lanjutkan dengan ceritanya si Raja Hizkia ini. Di ayat 13 langsung loncat ayat 13. Nah setelah nih ya dalam 14 tahun saya bacakan dari bahasa Indonesia sehari-hari. Dalam tahun ke-14 pemerintahan Hizkia Raja Yehuda, kota-kota Yehuda yang berbenteng diserang dan dikalahkan oleh siapa? Sanherib Raja Asyur. Ayat 14, maka kepada Sanherib yang berada di Lakis, Hizkia mengirim berita ini. Saya, bahasa Indonesia sehari-hari dia ngomong gini, saya telah bersalah. Sebab itu saya mohon sudilah Tuan menghentikan serangan terhadap kami. Semua tuntutan Tuan akan saya penuhi. Sanherib menjawab bahwa Hizkia harus mengirim kepadanya Indonesia sehari sebutin gini. 10.000 kilogram perak dan 1.000 gram emas. Anda lihat gak saudara? Pada awal pemerintahan Hizkia, dia berani memberontak kepada Raja Asyur. Right? Di situ dikatakan kan. Lalu dia bisa melakukan sesuatu. Tapi di pemerintahannya yang ke-14 tahun, ternyata Asyur datang lagi saudara. Asyur datang menyerang dia saudara. Si Hizkia ngapain? Dia tunduk.
Dia takut dengan Raja Sanherib. Makanya dia bilang apa? Katakan, coba bayangin, dia bilang sama musuhnya, aku telah berbuat dosa. Anda lihat gak saudara? Hizkia disertai oleh Tuhan, tapi dia gak kebal dengan gangguan musuhnya. Nah, di sini keputusan kepada Hizkia. Kalau Anda lihat di sini di cerita ini saudara, dia berani kirimin emas, kirimin perak, ngikutin kemauannya Hizkia, saudara, ancamannya Hizkia, saudara. Anda bisa lihat gak? Kok Hizkia kayaknya lupa ya? Kalau Tuhan sudah menolong dia dulu waktu dia berontak dengan Raja Asyur yang pertama kali. Betul gak? Lupa kan? Dia malah ikutin musuhnya. Anda tahu Asyur ini sedang melepaskan noise-nya. Dia sedang melepaskan suaranya dan dia mengancam Hizkia. Tapi Hizkia tunduk kepada ancaman musuhnya. Anda lihat di sini. Ya, jadi Hizkia mulai ketakutan saudara. Nah, Amsal 29 ayat 25 katakan ini saudara. Takut kepada orang mendatangkan jerat. Kita ulang ya. Takut kepada manusia, kepada orang mendatangkan jerat. Jadi ketika Hizkia lupa akan kebaikan Tuhan di masa lalu, dia lupa bahwa Tuhan pernah menolong dia mulai dengerin perkataan musuhnya, saudara. Dia takut kepada Sanherib, dia mulai masuk ke dalam jerat musuhnya. Dengarkan saudara, Tuhan yang menyertai kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Katakan amin. Dia menyertai kita dan dia lebih kuat daripada musuh-musuh kita. Kalau dia ada di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Amin saudara. Itu kebenarannya ya saudara. Tapi musuh seperti tadi bilang, dia akan terus berusaha untuk menyerang kita. Sekali lagi kalau rumah Anda tertutup, saya mau datang nih, rumah Anda dikunci ya, terus saya mau datang. Bisa gak saya masuk saudara? Gak bisa kan? Pasti saya ketok-ketok kan. Pak Hari, Priscila nih, gitu kan saudara ya. Kalau Pak Hari bilang buka pintu, Ibu Priscila silakan masuk gitu kan. Saya akan masuk saudara. Iblis pun sama. Dia akan bikin Anda buka pintu supaya dia bisa masuk. Dia akan buka pintu kita, caranya gimana saudara? Melalui ancaman-ancaman seperti ini saudara. Kita lihat, kayak si Hizkia ini, Raja Hizkia ini, dia kembali lagi masuk ke dalam jeratnya ini. Karena dia dengerin ancamannya si Hizkia. Nah, jadi kita lihat bahwa ketika Hizkia itu tunduk kepada musuh, saudara, dia mulai membiarkan semua pengaruh musuh untuk masuk kembali. Coba kita lihat ya, apa yang si Sanherib ini lakukan kepada si Hizkia. Kita lihat, dia gak perlu datang loh. Iblis Lucifer gak perlu datang saudara, dia kirim anak buahnya aja. Ya, si Sanherib kirim 3 perwiranya. Perwiranya ini dahsyat banget ngomongannya, serem-serem saudara. Coba kita lihat, musuh-musuh bisa ngeluarin noise seperti apa nih saudara. Ayat yang 19 sampai ke 35. Saya nggak akan bacakan, tapi saya akan ambil apa yang mereka lakukan. Anda lihat di sini ya saudara, si 3 perwira itu mulai datang dengan mengeluarkan kata-kata untuk ngapain saudara? Nanti di rumah tolong dibaca ayatnya. Dia mulai mengancam, ya. Mereka mulai menghina, mereka mulai merendahkan, mereka mulai mengintimidasi, mereka mulai melemahkan bangsa Yahudi ini saudara. Ya, dia apa yang dilakukan? Coba kita lihat. Dia mulai mempertanyakan diri kita. Ayatnya ya, sorry ya saudara, saya nggak tulis. Coba buka Bu, ya. Ayat yang ke-19. Oke, saya bacain ya. Lalu berkatalah juru minum agung itu pada mereka, baiklah katakan kepada Hizkia, kata beginilah Raja Agung berkata, Raja Asyur, kepercayaan macam apakah yang kau pegang gitu ya saudara. Dia mulai mempertanyakan keyakinan dari si Hizkia saudara. Dia mulai mempertanyakan kekuatan apa sih yang lu punya, kok lu berani nyerang-nyerang gue lagi, kamu tuh punya apa saudara. Cara setan yang ini saudara yang dia lakukan kepada Hizkia itu juga terjadi sama kita saudara.
Iblis kalau nyerang kita, dia nggak bilang apa-apa, dia cuma bilang gini, kamu lemah, kamu punya apa? Emang kamu sekolahnya tinggi, sampai layak untuk dinaikin pangkatnya? Emang lu udah bikin apa? Gitu saudara, dia akan menunjuk kepada kita untuk supaya kita melihat diri kita ini sebagaimana apa yang dia lihat. Jadi iblis kalau datang sama saudara, dia gak perlu takut-takutin. Cuma kasih bisik-bisik kecil aja saudara. Ya itu yang udah biasa dia lakukan. Dan ini sudah terbukti. Dia akan terus mengintimidasi Hizkia dan semua kerajaan Yehuda ini saudara. Lalu apa lagi nih kalau kita lihat. Kita lihat lagi ya saudara. Dia juga menipu, berbohong, menciptakan rasa bersalah sehingga kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Coba Bu ayat 22. Nah Anda lihat kan tadi di ayat 4. Hizkia menghancurkan bukit-bukit penyembahan. Bukit-bukit penyembahan berhala. Karena waktu itu bangsa Israel itu menyembah kebanyakan di bukit-bukit. Baik penyembah berhala maupun yang menyembah Tuhan. Ya saudara. Tapi kebanyakan semua untuk penyembahan berhala. Di ayat 22 dikatakan gini. Apabila kamu berkata kepadaku, kami berharap kepada Tuhan Allah kami, bukankah dia itu yang bukit-bukit pengorbanannya dan mezbah-mezbahnya telah dijauhkan oleh siapa? Hizkia. Sambil berkata kepada Yehuda dan di Yerusalem, di depan mezbah yang di Yerusalem inilah kamu sujud menyembah. Tahu gak? Dia sedang ngapain ini? Panglimanya si Sanherib. Sedang menakut-nakuti si Hizkia sebenarnya. Iya kan? Lu hancurin semua tempat penyembahan. Dia bilang. Kamu menghancurkan semua kebebasan beragama. Kan itu kan semua berbagai macam dewa saudara. Mereka sembah. Mereka si iblis sedang mengintimidasi dengan kebohongannya. Supaya siapa? Mereka terutama Raja Hizkia pemimpinnya ketakutan. Merasa bersalah. Iya ya jangan-jangan saya mengekang kebebasan beragama dari penduduk saya. Ini cerita raja ya saudara. Bukan lingkup kecil, ini lingkup besar saudara. Jadi Hizkia itu diintimidasi dengan seperti itu. Supaya apa? Merasa bersalah saudara. Supaya dia merasa keputusannya itu salah. You are here yang menjadi pemimpin saudara. Harus benar-benar berani berpegang dengan keputusan apa yang telah Anda buat. Khususnya apalagi ketika Anda benar-benar connected dengan Tuhan. Karena musuh akan berusaha menggoncangkan keputusan kita melalui suara-suara seperti ini, saudara. Di kantor khususnya ya, suara itu nggak mesti gitu ya, nggak, saudara, gosip-gosip ya di kantor ya. Lu denger gak sih bos kita ngeluarin keputusan gini? Menurut lu gimana gitu kan? Pertama pakai menurut lu gimana? Abis itu gosip-gosip itu bikin noise di kantor, bikin suara bising di kantor. Untuk apa? Sebenarnya untuk menggoyahkan pemimpin kita. Untuk menggoyahkan keputusan yang kita buat. Ini sama seperti yang dilakukan anak Sanherib ini. Ya saudara, dia melakukan intimidasi dengan kata-kata bohong. Supaya apa? Rasa bersalah. Sehingga kita selalu pikir, benar gak ya keputusan saya? Benar gak ya? Gitu saudara. Ya. Lalu yang berikutnya, dia mengintimidasi si musuh-musuh ini bahwa Allah tidak berpihak sama kamu. Di ayat 29 dan 30. Intimidasi yang saya sebutkan ini tetap sama saudara. Hari ini pun dia selalu berkata, no, kamu dosanya besar. Tuhan gak mungkin ada di pihak kamu. Gak mungkin Tuhan bela kamu. Itu kata-kata yang sama. Dia tetap akan pakai sampai hari ini saudara. Ya, jadi ini di ayat-ayat ini dahsyat banget loh saudara. Bahwa firman Tuhan adalah kebenaran yang dari dulu pun sudah ada. Ya tinggal kita pelajarin. Lalu apalagi nih yang dia lakukan musuh-musuh ini. Menawarkan hal-hal yang kelihatannya baik dan indah. Ayat 31 sampai 32. Dia bilang gini, udahlah kamu lepasin aja, kamu ikut aku. Ikut ke daerah yang aku akan berikan, ada anggur, akan ada kebun, akan ada berkat gitu ya saudara. Ikut saya aja gitu loh saudara. Iblis jangan bilang gak bisa kasih kekayaan. Jangan bilang iblis gak bisa kasih keindahan. Jangan bilang iblis bilang gak kasih kenikmatan. Ini yang dia tawarkan. Bukankah Yesus waktu dicobai juga dia bawa ke atas? Kalau kamu nyembah aku, ini semua aku kasih. Kekayaan dunia ini aku kasih. Kalau kamu nyembah aku. Jadi iblis
bisa melakukan hal ini. Dan banyak anak Tuhan yang ditipu juga saudara. Sehingga tidak punya waktu untuk Tuhan. Sehingga dia tidak punya waktu untuk bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Sehingga dia gak punya waktu untuk belajarin firman Tuhan sendiri saudara. Iblis akan tawarin kita seperti ini. Dan abis itu kita mungkin sementara dapat tender ya saudara. Yang harganya mungkin ratusan miliar. Abis itu kita ngerjain itu gak punya waktu. Semuanya gak punya waktu. Keluarga gak punya waktu. Tuhan gak punya waktu. Semua gak ada waktu. Karena kita kejar yang si musuh tawarin. Kenikmatan, kekayaan, kekuasaan. Ini tetap caranya sama. Iblis gak punya teknik baru saudara. Gak punya. Ya dia tetap sama. Dia melakukan hal ini dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tapi kenapa kita punya Alkitab yang sudah diajarin sama Tuhan. Tetap aja ketipu juga. Itu yang pertanyaannya saudara. Orang bisa pergi-pergi ke gunung-gunung. Kalau zaman dulu gunung apa? Gunung Kawi ya. Gunung Kawi. Tapi tetap ke gereja loh. Tetap ke gereja. Habis itu dia pergi lagi ke sana. Saya mau kasih tahu ya saudara. Setiap kita yang tidak berani tegas mengikuti Tuhan Yesus. Dan terus berkubang di dalam kehidupan yang Tuhan tidak suka saudara. Jangan pikir kita akan selamat. Menyiapkan umat yang layak bagi Tuhan untuk tercatat di surga. Ini saya salah satu poinnya saya mau kasih tahu. Jangan ada berani orang bilang gini, gak apa-apa gue berbuat dosa. Nanti kok Tuhan ampunin gue? Tuhan bukan lihat itu saudara. Tuhan lihat hatimu. Tuhan lihat hati saya. Sebenarnya kamu nyembah dia gak? Pelayanan termasuk saya, ini ingetin saya. Pelayanan itu bisa menjadi berhala saya. Yes. Dan jangan heran, gak heran, banyak juga kita hamba-hamba Tuhan nantinya bisa jatuh Tuhan bilang I don't know you. Aku gak kenal kamu loh. Ini bukan nakut-nakutin saudara. Karena itu ada di firman Tuhan. Apa yang saya ngomongin ini ada di firman Tuhan. Dan sekali lagi, jangan kita sampai ketipu. Sekali lagi, ketika mungkin Anda awalnya seperti Hizkia baik-baik aja. Tapi ketika kita mulai longgar, ketika kita mulai membiarkan sedikit demi sedikit suara musuh kita terima, suara musuh kita aminin, suara musuh mulai kita hidupin. Tahu-tahu kita udah jauh dari Tuhan. Dan itu rencana Tuhan, rencana iblis bagus. Amin. Di gereja saudara, jangan pikir gak ada noise. Banyak noise di gereja juga saudara. Itu yang bikin perpecahan di dalam gereja. Noise di dalam rumah Tuhan itu sebenarnya lebih dahsyat. Kenapa? Karena iblis akan domplengin lebih kuat lagi supaya apa? Gereja itu pecah. Karena memang rencana musuh adalah untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saudara, dia gak puas saudara kalau cuman ya pecah-pecah dikit. Enggak, dia akan terus gosok terus. Dia akan masuk lebih dalam lagi. Sampai gereja itu hancur. Jadi jangan heran juga kalau teman-teman ada di perusahaan, Anda sebagai orang yang benar, itu berdiri benar-benar serius dengan Tuhan, Anda pun akan banyak saudara. Hal-hal yang akan ingin mencabut Anda dari situ. Karena apa tahu? Dia gak bisa hancurin tempat itu selama masih ada kita. Amin. Yang serius dengan Tuhan, yang terus berpihak apa yang Tuhan mau kita lakukan. Mari kita lihat lagi saudara, intimidasi apa yang dia, berapa lama lagi Bu waktunya? Berapa? Oh oke. Oke. Ya udah, saya stopin aja. Yang terakhir saya akan lihat, how to overcome the noise of the enemy saudara. 1, kita lihat di ayat 36 coba Bu, ayat 36.
Kita baca sama-sama ya saudara. Baca 2, 3. Tetapi rakyat itu berdiam diri dan tidak menjawab dia sepatah kata pun. Sebab ada perintah raja, jangan kamu menjawab dia. Setiap noise tidak perlu Anda bereaksi. Amin. Reaksi stop. Yang justru kita perlu seperti Hizkia di ayat berikutnya adalah dia mencari Tuhan dan mencari suara Tuhan. Untuk melawan noise saudara, caranya gampang. Cari Tuhan dan dapetin suara yang segar dari Tuhan. Dan setelah Anda dapat itu, Anda bisa pakai itu untuk melawan dia kembali. Amin saudara. Jadi saya akan tutup dengan Amsal 3 ayat 5 Bu. Yuk teman-teman kita baca semuanya. 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dan akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi saudara, noise itu ada di mana-mana. But it is your choice, it is my choice. Keputusan saya, pilihan saya untuk mendengar suara musuh atau tidak. Satu yang harus saya selalu lakukan ini. Saya selalu mengaku ini di pagi-pagi. Tuhan, aku percaya kepadamu dengan segenap hatiku. Ayat ini menjadi ayat pegangan saya. Amin saudara. Yuk kita bangkit. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami panjatkan nama-Mu Tuhan. Untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap penonton, untuk setiap netizen yang menyaksikan acara ini, acara mujizat zaman now ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan karena Tuhan mau dan mampu menyembuhkan kami. Karena nama Yesus ada di atas segala nama. Ada di atas segala nama penyakit kami. Demikian juga usaha pekerjaan kami juga Tuhan berkati. Karena Tuhan kaya menjadi miskin. Agar kami menjadi kaya, agar kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun masalah kami Tuhan, kami percaya bersama dengan Yesus kami selalu punya solusi. Demikian juga Tuhan berikan damai di dalam keluarga kami. Damai Kristus sehingga suami istri tetap menjaga kasih mula-mula. Tetap mengasihi orang tua, mengasihi anak, anak menghormati orang tua dan mengasihi orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati usaha pekerjaan kami, berkati juga istri yang di ibu rumah tangga, berkati juga anak-anak kami yang sedang studi sekolah, agar anak-anak kami menjadi anak sehat, cerdas, dan selalu dapat beasiswa, baik sekolah di luar negeri maupun di dalam negeri. Berkati mereka sampai studi S3-nya lulus dengan beasiswa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Gari juga anak-anak kami dari segala pergaulan yang buruk. Pak Gari juga dari segala niat-niat orang yang jahat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dan kami ingin akhiri doa ini dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu semuanya angkat kedua tangan kita. Siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Demikianlah program acara Mujizat Zaman Now yang baru saja kita saksikan bersama-sama. Kita percaya bahwa apa yang kita telah saksikan dan kita telah terima melalui hadiratnya dan firman yang ada di tengah-tengah kita sungguh-sungguh memperlengkapi, memberkati, dan benar-benar menjamah keberadaan kita semua. Sampai kita berjumpa kembali di acara Mujizat Zaman Now yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati dan mari kita naikkan El Shaddai, El Shaddai. Haleluya. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya Melimpah
my Father.